DIY seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama saya jawab untuk RBB kami di tahun 2022 menjadi target kami adalah bagaimana pemenuhan modal ini terpenuhi. Pemenuhan modal insya Allah dari sisi komitmen dan pelaksanaan sudah tidak ada masalah. Dari semua pemerintah daerah sudah menuangkan dalam peraturan daerah untuk modal menjadi 4 triliun. Artinya sekarang ini, posisi sekarang ini, sampai dengan 2021 ini insya Allah 2,4 modal inti kami sudah bisa terpenuhi. Mudah-mudahan di awal tahun depan untuk 3 triliun kita dapat kita penuhi. Setelah itu kita akan melakukan satu spin-off yang di bidang syariah. Karena syaratnya harus menjadi 3 triliun, kemudian modal yang disetorkan kepada syariah sebagai KUB kita akan menjadi 1 triliun. Insya Allah dapat kami realisasikan sampai dengan tahun 2022 ini. Untuk masalah likuiditas dan sebagainya, sudah tidak menjadi isu lagi, karena 70% dari nasabah kami ini sekarang ini adalah masyarakat umum terdiri dari dana pihak ketiga, terutama tabungan. Dan alhamdulillah dari masa pandemi ini, belajar dari pandemi sebelumnya ini, DPK kita cukup melimpah, kemudian juga akselerasi pemberian kredit juga termasuk kredit-kredit dalam kriteria aman ini juga bisa kami lakukan, mengantisipasi adanya corona varian baru ini, belajar dari pengalaman sebelumnya, transaksi mengenai transaksi perbankan di bidang digital ini kita tingkatkan, dan alhamdulillah di Bank Pembangunan Daerah transaksi digital ini meningkat sangat pesat. Mudah-mudahan dengan peningkatan ini justru ada pandemi ini menjadikan kami switch untuk lebih efisien lagi di dalam penggunaan transaksi tunai. Nah ini yang ke depan akan terus kami tingkatkan sehingga strategi kami juga membuka sebanyak mungkin agen-agen di level desa dan BUMDes. Artinya ini akan membantu kami di bidang pelaksanaan untuk baik penyaluran kredit-kredit kecil UMKM maupun transaksi-transaksi yang ada di daerah. Dengan adanya itu, perputaran uang ini dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat akan berputar di lingkungan perbankan ini melalui digital ini. Dan alhamdulillah kami terus kita tingkatkan baik penggunaan QR atau KRIS standar Bank Indonesia maupun dengan mobile banking kami. Kemudian juga penyaluran kredit-kredit kecil pun kami lakukan melalui digital. Artinya dengan perkembangan ini alhamdulillah belajar dari corona kemarin kita juga masih tumbuh, kredit kami tumbuh sekitar 7-8%. Dan NPL kami juga terjaga, sehingga pengalaman dari ini mudah-mudahan tidak terjadi varian baru itu se-ekstrim varian kedua kemarin. Mudah-mudahan kami juga masih kita targetkan tumbuh untuk angka 9% ke depan. Saya kira itu. Baik, Pak Santoso, tadi dari 2,4 T menjadi 3 triliun, ini strategi yang akan dilakukan secara utama begitu dari BPD DIY itu apa saja, Pak? Apakah memang untuk mengandalkan tadi akan membuka cabang-cabang di desa-desa atau seperti apa? Oke, untuk target kami di bidang modal-modal inti kami, pertama komitmen dari pemerintah pemegang saham dalam hal ini untuk menjadikan 4 triliun itu sudah tertuang di dalam peraturan daerah. Artinya dari sisi peraturan daerah sudah masuk, kemudian juga setoran-setoran modal dari pemerintah daerah, insya Allah sampai dengan tahun ke depan untuk angka 3 triliun ini bisa dipenuhi. Kalau ini sudah terpenuhi, kami bisa melakukan rencana aksi kami untuk spin-off di syariah dan kemudian konvensional. Dengan ada pemisahan ini, konsentrasi syariah dan konvensional akan semakin fokus sehingga ekspansi, baik ekspansi kredit maupun pembiayaan, ini juga semakin fokus lagi. Untuk itu, di desa-desa pun kita galakkan sebagai sumber pengelolaan dana. Seperti kita ketahui, seluruh pemerintah desa ini ada kucuran dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana desa ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu kita sebagai Bank Pembangunan Daerah wajib untuk menggarap itu supaya tumbuh. Pertumbuhan itu didukung dengan pergerakan orang, terutama di DIY ini. DIY kan tumbuh karena adanya wisata. Nah,
dengan adanya pariwisata, insya Allah nanti bisa menumbuhkan perekonomian baru baik di level pedesaan maupun di tingkat kota maupun kabupaten. Saya kira itu.